Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nuri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik dengan binomial test. Statistik non-parametrik sendiri merupakan bagian dari statistika inferensial yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansinya tidak perlu homogen. Kelebihan statistik non-parametrik adalah tidak memerlukan banyak sampel data, analisisnya lebih sederhana dan mudah dimengerti, dan penggunaannya lebih luas atau lebih banyak fenomena yang dapat dipecahkan. Sedangkan kelemahan statistik non-parametrik adalah hasil kesimpulan analisisnya lebih lemah dibandingkan simpulan yang diperoleh dari analisis statistik parametrik. Yang kedua, tidak adanya sistematika yang jelas seperti pada analisis statistik parametrik. Hasilnya bisa meragukan karena kesederhanaan metodenya, serta tabel-tabel yang dipakai lebih bervariasi dibanding tabel-tabel standar pada analisis statistik parametrik. Kemudian terdapat 3 bentuk pengujian hipotesis yang dapat dilakukan melalui metode statistik non-parametrik. Di antaranya yaitu pengujian satu sampel, yaitu binomial test dan square test. Kemudian pengujian sampel bebas, di antaranya Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Dan pengujian sampel berpasangan, di antaranya Wilcoxon Signet Rank Test dan Friedman Test. Contoh studi kasus: seorang rektor melakukan penelitian terhadap minat calon mahasiswa terhadap universitasnya. Ia mengumpulkan data mengenai jumlah lulusan SMA yang mendaftar ke berbagai fakultas di kampus yang ia pimpin. Ia ingin menguji apakah benar rata-rata jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke kampusnya lebih dari 200 orang. Untuk itu, ia mengumpulkan data mengenai jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke masing-masing fakultas di universitasnya. Hasil penelitian rektor tersebut tersaji pada tabel berikut. Pada contoh studi kasus kali ini, saya akan menggunakan binomial test. Langkah-langkah dalam SPSS. Pada menu variable view, untuk baris pertama, kolom name ketik menjadi fakultas. Kemudian kolom type, pilih string. Untuk baris kedua, kolom name ketik menjadi pendaftar. Dan kolom type, pilih numerik. Pada menu data view, pada kolom fakultas, ketik nama masing-masing sesuai data. Dan pada kolom pendaftar, ketik besarnya jumlah pendaftar sesuai data. Untuk langkah-langkah analisis, klik menu bar Analyze, pilih non-parametric test, kemudian pilih binomial. Kemudian pindahkan variabel pendaftar ke kolom test variable list. Pada define dichotomy, di cut point ketik 200. Klik option pada statistik, kemudian klik deskriptif. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Di sini hipotesis atau H0, rata-rata jumlah pendaftar tidak lebih dari 200 orang. Kemudian H1, rata-rata jumlah pendaftar lebih dari 200 orang. Untuk menentukan tingkat signifikansi penerimaan atau penolakan hipotesis, terdapat 2 kriteria. Yang pertama, apabila p-value lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Dan apabila p-value lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Kemudian kesimpulan dari data di atas didapatkan
bahwa nilai P atau P value yaitu 0,754 dibagi 2 sama dengan 0,377, yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, atau rata-rata jumlah pendaftar tidak lebih dari 200 orang. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.